warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Taufik Shiros, dan saya hormati juga teman-teman yang saya banggakan. Kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul yang akan kami presentasikan adalah mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai materi pendidikan dalam perspektif Islam. Pada saat kami mempresentasikan, teman-teman diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang akan kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi. Dan sebelum kami mengawali presentasi, kali ini marilah kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kami perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Halmar Dewi, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya dimulai dari Imamah dan dilanjutkan oleh Rizky. Silakan Imamah. Nama saya Imamatul Ta'zima. Lanjut Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Sekian. Adapun subbab yang akan kami presentasikan adalah yang pertama materi pendidikan, dan yang kedua konsepsi Islam tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan yang ketiga jenis dan klasifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia menurut Islam, dan yang terakhir pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus menjadi materi pendidikan dalam Islam. Adapun materi pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, materi pendidikan adalah suatu sistem pembelajaran yang penting dalam membantu siswa atau anak didik mencapai standar kompetisi, atau juga bisa dikatakan materi pendidikan adalah media pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak pendidik sesuai kurikulum, tema-tema pembelajaran yang telah ditentukan. Cara menyampaikan materi pendidikan Islam tentunya sangat beda dengan materi formal. Materi pendidikan Islam itu lebih menonjolkan ketujuan agama Islam yang baik dan yang benar. Selanjutnya, fungsi materi pendidikan. Fungsi materi pendidikan diantaranya ada 3. Yang pertama, materi pendidikan digunakan untuk mempermudah menyampaikan materi dan menerima materi. Selanjutnya yang kedua, fungsi materi pendidikan adalah adanya materi pendidikan diharapkan anak didik untuk lebih semangat belajar dan lebih termotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir, fungsi materi pendidikan adalah agar dapat meningkatkan siswa atau anak didik untuk menciptakan keterampilan yang tinggi. Selain mengetahui fungsinya, ada juga tujuan materi pendidikan Islam. Tujuan materi pendidikan Islam yaitu terdiri dari yang pertama, agar siswa atau anak didik di kelas belajar dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan materi pendidikan disampaikan dengan cara yang efisien. Dan yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan atau masalah yang dapat menghalangi interaksi pembelajaran siswa. Dan yang ketiga, untuk membantu anak didik untuk mewujudkan suasana pembelajaran secara aktif sehingga mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian saat keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri maupun masyarakat. Baik, setelah membahas pengertian materi pendidikan, selanjutnya adalah membahas tentang konsepsi Islam pengetahuan yang akan dijelaskan oleh Mbak Imamah. Silakan Mbak Imamah. konsepsi Islam tentang pengetahuan. Pengetahuan ialah suatu hasil dari penginderaan manusia terhadap suatu objek melalui indera yang dimiliki, baik itu mata, hidung, telinga, dan lain-lain. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang termuat dalam kitab suci Al-Quran. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra' atau bacalah.
yang memiliki makna bahwa umat Islam harus mengedepankan ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan juga akan diangkat derajatnya oleh Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Next. Next. Ya. Sekarang yang menjelaskan konsepsi Islam tentang keterampilan yaitu saya sendiri. Keterampilan yaitu kemampuan seseorang yang menggunakan ide atau akal pikiran dalam mengerjakan sesuatu dan mempunyai kreativitas yang tinggi, yang bertujuan untuk membuat sesuatu yang bermakna sehingga menghasilkan nilai atau apresiasi dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya, konsepsi Islam tentang sikap yang akan dijelaskan oleh Rizky. Konsepsi Islam tentang sikap. Pengertian sikap adalah etika, akhlak, nilai atau moral yang bersifat positif. Sebab pendidikan sikap sendiri dapat dilihat lebih luas sebagai pendidikan yang berdasarkan nilai budaya dan karakter bangsa itu sendiri. Sehingga mereka mampu memiliki nilai sikap sebagai karakter bangsa, mengamalkan nilai-nilai tersebut pada kehidupan bermasyarakat, dan untuk menjadi warga negara yang produktif, religius, kreatif, dan nasionalis. Baik, setelah menjelaskan tentang konsepsi Islam tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap, selanjutnya akan menjelaskan klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Islam yang akan dijelaskan oleh Imamah. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Islam. Secara garis besar, ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu agama, meliputi Al-Quran, hadis, al-syariah atau undang-undang, tasawuf yang berkaitan dengan praktik-praktik Islam, teologi yang berkaitan dengan Tuhan dan sifat-sifatnya, ilmu linguistik, contohnya bahasa Arab, tata bahasa. Lalu yang kedua adalah ilmu non-agama, nilai-nilai ilmu-ilmu kemanusiaan. Contohnya adalah psikologi, ilmu sejarah, sosiologi. Lalu ilmu alam, astronomi, geografi, fisika. Selanjutnya ilmu terapan, contohnya adalah bioteknologi, mikrobiologi. Kemudian yang terakhir adalah ilmu teknologi. Contohnya adalah teknologi komunikasi dan informatika. Next. Klasifikasi dan jenis keterampilan menurut Islam. Keterampilan berbicara dan berkomunikasi. Yang kedua adalah keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang ketiga, keterampilan bekerja sama. Yang keempat, keterampilan berinovasi. Lanjut. Sikap manusia terhadap ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan modern lahir pada abad ke-16 Masehi oleh bangsa Barat. Pada saat itu, umat Islam tertarik akan kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh bangsa Barat tersebut. Namun, ada beberapa sikap manusia terhadap ilmu pengetahuan modern. Yang pertama, kelompok Muslim yang dengan tegas menolak ilmu pengetahuan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kelompok Islam yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan modern perlu diislamkan. Kemudian yang ketiga, kelompok Muslim yang beranggapan bahwa ilmu pengetahuan modern itu sifatnya universal, bisa diterima untuk semua agama. Baik, materi selanjutnya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus menjadi materi pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Rizky. Silahkan Rizky. Baik, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus menjadi materi pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengetahuan yang menjadi materi pendidikan dalam Islam. Yang kedua, keterampilan yang menjadi materi pendidikan dalam Islam. Dan yang ketiga, sikap yang menjadi materi pendidikan dalam Islam. Next.
kelewat satu. Atasnya. Nah, Iki. pengetahuan yang menjadi materi pendidikan dalam Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dijalankan mengikuti pola pikir ajaran Islam. Sebab ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, pendapat alim ulama, dan warisan sejarah. Oleh sebab itu, akhlak menempati peringkat tertinggi, bahkan sentral di dalam pendidikan Islam. Hal ini merupakan kelanjutan logis dari sabda Nabi Muhammad SAW sendiri bahwa beliau diutus untuk menyebarkan agama Islam ke dunia ini untuk memperbaiki keluhuran akhlak manusia. Next. Keterampilan yang menjadi materi pendidikan dalam Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang dituntut agar memiliki keterampilan yang dapat bermanfaat bagi kepentingan orang lain. Manusia hidup tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi bagian yang saling melengkapi dalam sebuah sistem sosial yang terdiri atas beberapa orang. Next. Dalam hal ini, menarik untuk mengamati sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disabdakan beliau, yaitu haridasi angfa'uhum linnas. Artinya manusia terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Next. Sikap yang menjadi materi pendidikan dalam Islam. Ada beberapa macam yang saya sebutkan di sini, ada 5. Yang pertama adalah religius, yaitu sikap patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua adalah jujur, yaitu sikap yang menjadikan dirinya sendiri supaya menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, maupun pekerjaan. Yang ketiga adalah toleransi, yaitu sikap menghormati perbedaan baik itu agama, suku, etnis, pendapat, maupun tindakan orang lain yang berbeda dengan pandangannya. Yang keempat adalah disiplin, yaitu sikap yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima dan yang terakhir adalah cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Baik, kurang lebih begitu presentasi kami akan saya akhiri. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, silahkan angkat tangan dan sebutkan nama Anda di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat menambah wawasan, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari hati, mohon dimaafkan. Selamat jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.